di sebuah sekolah yang megah, siapakah yang paling berkuasa? Kepala sekolah yang berwibawa, guru-guru yang terpelajar, atau pesuruh sekolah rendahan yang keberadaannya seringkali diabaikan, dan di manakah ujian kemanusiaan yang sesungguhnya terjadi, dalam memberikan sumbangan dari brankas yang penuh, atau dalam mematahkan separuh dari roti keringmu untuk mengisi perut orang yang lapar. Ini adalah kisah Pak Budi, seorang pesuruh sekolah tua yang melihat bayangan putranya di mata seorang anak kecil yang lapar dan lugu, dan mulai mengorbankan separuh rotinya setiap hari. Ia tidak tahu bahwa anak yang ia beri makan, yang ia lindungi dari pandangan dunia, sebenarnya adalah pelita yang hilang dari sebuah kerajaan yang dirindukan oleh seluruh kota. Ketika kebenaran tentang orang tua asli anak itu terungkap setelah bertahun-tahun, kepala sekolah yang selalu berbicara tentang prinsip dan disiplin pun terperangah. Mari kita berjalan menyusuri lorong-lorong sekolah mewah itu, dan melihat bagaimana kasih sayang seorang pesuruh menulis sebuah kisah yang meruntuhkan setiap dinding antara kekayaan dan kemanusiaan. Salah satu sekolah termahal dan paling bergengsi di Jakarta adalah Sekolah Internasional Permata Bangsa. Gedung-gedungnya yang tinggi dan megah, lapangan olahraga yang hijau subur, dan deretan mobil-mobil impor yang panjang di gerbangnya. Sekolah ini bukan sekadar sekolah, melainkan simbol status bagi anak-anak pengusaha besar, pejabat, dan politisi kota. Di udara sekolah ini, aroma parfum dan panasnya uang lebih terasa daripada aroma buku. Anak-anak di sini lahir dengan sendok perak di mulut mereka, dan bagi mereka, dunia berarti mainan mahal dan liburan ke luar negeri. Di tengah kemewahan dan hiruk-pikuk ini, ada sebuah sudut yang benar-benar sunyi dan nyaris tak terlihat. Sudut itu adalah milik pesuruh sekolah tertua, Pak Budi. Pak Budi yang berusia 60 tahun, tubuhnya memang sudah menua. Tetapi dalam jiwanya masih hidup kasih sayang seorang ayah dan kesederhanaan seorang teman. Seragam coklatnya yang sudah pudar karena berkali-kali dicuci. Rambut di kepalanya yang hampir seluruhnya memutih, dan kerutan dalam di wajahnya yang menjadi saksi setiap perjuangan dalam hidupnya. Pak Budi telah menjadi pesuruh di sekolah ini selama 30 tahun terakhir. Ia telah melihat sekolah ini dibangun dan berkembang. Ia telah melihat banyak generasi belajar di sini. Ia datang paling pagi, membuka gembok gerbang besar sekolah, dan pergi paling akhir setelah mematikan lampu di setiap ruangan dan mengunci gerbang. Sekolah inilah dunianya. Dunianya sendiri sangat kecil. Ia tinggal bersama istrinya di sebuah kamar sewaan kecil di sebuah kampung padat penduduk dekat sekolah. Istrinya, Ibu Siti, sering sakit-sakitan. Sebagian besar gajinya yang kecil habis untuk obat-obatan istri dan sewa rumah. Mereka tidak punya anak. Mungkin karena itulah ia melihat citra putranya di setiap anak sekolah. Ia senang melihat anak-anak bermain. Dalam keriuhan mereka, ia melupakan kesepiannya. Kepala sekolahnya adalah Bapak Suryo, seorang pria berusia 50 tahun yang sangat keras, disiplin, dan sangat peduli dengan citranya. Baginya, sekolah berarti hasil yang baik, piala-piala besar, dan hubungan baik dengan orang-orang kaya di kota. Ia menimbang segalanya di neraca reputasi sekolah. Ia memiliki semacam kejengkelan aneh terhadap kemiskinan dan orang miskin. Ia memandang mereka sebagai noda di dunianya yang berkilauan. Tahun ini, beberapa anak diterima di sekolah melalui program beasiswa untuk siswa kurang mampu dari pemerintah. Salah satunya adalah Adi, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan keheningan yang ganjil di matanya yang besar. Ia sangat cerdas dalam belajar, tetapi selalu duduk diam di bangku paling belakang di kelas. Pakaiannya selalu bersih, tetapi ditambal di banyak tempat dan sudah usang. Ia tidak punya tas mahal seperti anak-anak lain, atau kotak pensil berwarna-warni. Ia membawa buku-bukunya dalam sebuah tas kain lusuh. Dalam catatan sekolah, tertulis bahwa orang tuanya bekerja sebagai buruh di desa, dan ia tinggal di sini bersama seorang paman jauhnya yang miskin di sebuah gubuk. Di tengah kerumunan anak-anak kaya, ia benar-benar terasing. Beberapa anak kaya mengejeknya, mengolok-oloknya, tetapi Adi tidak pernah mengatakan apa-apa kepada siapapun. Ia hanya menatap buku-bukunya. Pak Budi melihat semua ini dari kejauhan, dan hatinya merasa pilu. Titik balik cerita yang sebenarnya dimulai saat istirahat makan siang. Ketika bel siang berbunyi, semua anak keluar dari kelas mereka dan pergi ke lapangan bermain. Untuk anak-anak kaya, kotak bekal mewah datang dari mobil-mobil besar mereka, berisi roti lapis, pasta, jus, dan entah apa lagi. Mereka semua duduk berkelompok, tertawa, bermain, dan makan makanan mereka. Tetapi Adi, ia tidak pernah duduk bersama siapapun. Ia selalu pergi dan duduk di bawah pohon mangga tua di sudut terjauh lapangan. Ia meletakkan tas kainnya yang kosong di pangkuannya, dan berpura-pura membaca buku agar tidak ada yang tahu bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ia melihat anak-anak lain makan dan diam-diam menelan rasa laparnya bersama air mata. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Pak Budi melihat ini setiap hari. Hatinya, yang sudah dipenuhi dengan kasih sayang seorang ayah, merasa sangat sedih melihatnya. Ia mengerti bahwa anak ini lapar setiap hari. Ia teringat akan kemiskinan masa kecilnya, ketika ia juga sering tidur dengan perut kosong selama beberapa malam.
Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, Pak Budi membawa bekal sederhananya ke bawah pohon tempat Adi duduk, istri Pak Budi. Ibu Siti. Meskipun sakit, setiap hari membungkuskan 2 porsi nasi dengan sedikit sayur atau lauk sederhana untuknya. Pak Budi duduk di sebelah Adi. Nak, apa yang kamu baca sendirian? Adi menutup bukunya dengan takut. Tidak ada apa-apa, Pak. Pak Budi membuka bekalnya. Ayo, hari ini kita makan bersama. Istriku membawakan nasi terlalu banyak hari ini. Aku tidak bisa menghabiskannya sendirian. Ini adalah sebuah kebohongan putih. Tetapi ini adalah kebohongan yang lebih suci dari kebenaran manapun. Adi awalnya menolak. Tidak, Pak, saya tidak lapar. Pak Budi dengan lembut mengelus kepalanya. Mana mungkin tidak lapar? Kamu sudah belajar sejak pagi. Ayo, jangan malu-malu. Ia menyodorkan 1 dari 2 porsi nasinya dan setengah sayurnya ke arah Adi. Air mata menggenang di mata Adi yang lapar. Dengan tangan gemetar ia mengambil nasi itu dan mulai makan seolah-olah ia telah kelaparan selama berabad-abad. Pak Budi memperhatikannya makan, dan matanya sendiri menjadi basah. Sejak hari itu, ini menjadi sebuah aturan tak terucapkan. Setiap istirahat makan siang, Pak Budi akan datang ke bawah pohon itu dengan bekalnya. Ia akan memberikan 1 dari 2 porsi nasinya, dan kadang-kadang bahkan keduanya, kepada Adi, dan ia sendiri hanya makan sayur atau lauknya saja. Ia berkata kepada Adi, "Nak, di usia tua ini aku tidak bisa makan banyak lagi. Kalau kamu makan, perutku juga akan kenyang." Perlahan-lahan, Adi menjadi akrab dengannya. Ia mulai menganggapnya seperti kakeknya sendiri. Ia menceritakan tentang pelajarannya, membacakan puisi-puisinya. Duduk bersama Pak Budi. Untuk sesaat ia melupakan kesepiannya, kemiskinannya, segalanya. Di bawah naungan kasih sayang pesuruh tua itu, bunga yang layu itu mulai hidup kembali. Kinerjanya di sekolah menjadi lebih baik lagi. Tetapi kebahagiaan mereka yang sunyi itu tidak luput dari pandangan tajam kepala sekolah Suryo. Suatu hari, dari jendelanya, ia melihat Pak Budi dan Adi makan bersama. Ia sama sekali tidak menyukainya. Seorang pesuruh rendahan, dan lagi pula makan bersama seorang siswa penerima beasiswa. Ini bertentangan dengan disiplin dan citra sekolah. Ia memanggil Pak Budi ke kantornya. "Budi, apa yang kulihat ini? Beraninya kamu makan bersama seorang murid. Tugasmu adalah membunyikan bel sekolah dan menjaga kebersihan, bukan berteman dengan siswa. Jika lain kali aku melihatmu begitu dekat dengan siswa manapun, aku akan memecatmu." Pak Budi menangkupkan kedua tangannya. "Pak, anak itu, dia kelaparan setiap hari." Pak Suryo berteriak, "Lalu aku harus bagaimana? Itu bukan urusanku. Dia punya orang tua, biar mereka yang urus. Kamu urus saja pekerjaanmu sendiri." Pak Budi pergi dari sana dengan kepala tertunduk. Tetapi ia tidak berhenti memberi makan Adi. Sekarang ia melakukannya dengan lebih sembunyi-sembunyi, di belakang gedung sekolah, ia memberikan bekalnya. Titik balik terbesar dalam cerita ini terjadi pada acara pentas seni tahunan sekolah. Ini adalah acara terbesar di sekolah. Kali ini, tamu kehormatannya adalah pengusaha terbesar, terkaya, dan paling dihormati di kota, Bapak Hartono Wijaya. Ia juga merupakan donatur terbesar sekolah. Seluruh sekolah sibuk dengan persiapan penyambutannya. Hartono Wijaya dan istrinya, Ibu Ratna, dikenal karena kekayaan mereka sekaligus karena kesedihan mereka. 8 tahun yang lalu, putra satu-satunya mereka yang berusia 2 tahun, Bima, diculik dari sebuah taman. Mereka menghabiskan setengah dari kekayaan mereka untuk mencarinya, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Tragedi ini telah menghancurkan mereka. Mereka sekarang mencurahkan seluruh waktu dan uang mereka untuk pelayanan sosial. Mungkin dengan cara ini, mereka mendapat sedikit bantuan untuk melupakan kesedihan kehilangan putra mereka. Acara dimulai. Kepala Sekolah Suryo memberikan pidato di atas panggung dengan bahasa Inggris terbaiknya dan memuji-muji pasangan Wijaya. Kemudian dimulailah upacara penyerahan hadiah. Ketika nama untuk siswa berprestasi terbaik kelas 5 dipanggil, nama itu adalah Adi. Adi, dengan seragamnya yang sudah usang dan pudar, berjalan menuju panggung dengan takut-takut dan kepala tertunduk. Ia naik ke panggung dan berdiri di depan tamu kehormatan. Begitu pandangan Ibu Ratna jatuh pada Adi, ia membeku di tempatnya seperti batu. Wajahnya menjadi pucat. Ia mencengkeram erat tangan suaminya. "Pak, lihat," suaranya bergetar. Hartono Wijaya juga melihat Adi. Ia juga merasakan kejutan yang aneh. Wajah anak ini, matanya, sangat mirip dengan foto-foto masa kecilnya. Tapi bagaimana ini mungkin? Dan kemudian, pandangan Ibu Ratna jatuh pada sesuatu yang membuat dunianya berputar. Di leher Adi, di satu sisi, tepat di bawah telinga, ada tanda lahir kecil berwarna coklat tua, sebuah tanda lahir, persis seperti yang dimiliki oleh putranya yang hilang. Ini adalah tanda yang sangat unik, yang hanya ia dan suaminya yang tahu. Sebuah jeritan tertahan keluar dari mulut Ibu Ratna.
Bima. Dan ia pingsan di kursinya. Seluruh auditorium menjadi gempar. Kepala sekolah Suryo panik. Hartono Wijoyo berlari untuk menolong istrinya. Matanya sendiri terpaku pada wajah Adi dengan tidak percaya. Dengan gemetar ia bertanya kepada Adi. Nak, siapa namamu? Di mana orang tuamu? Adi, yang sangat ketakutan dengan semua ini, mulai menangis. Nama saya Adi, paman saya bilang orang tua saya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saya ditemukan olehnya di dekat rel kereta api 8 tahun yang lalu. Mendengar itu, Hartono Wijoyo merasa seolah-olah waktu telah berhenti. 8 tahun yang lalu, rel kereta api. Ya, pada hari putranya diculik, polisi mencurigai bahwa penculik telah membawanya jauh dengan kereta api. Kepala sekolah Suryo, yang otaknya masih tidak bisa memahami apa-apa, maju ke depan. Pak, ini Adi. Dia adalah siswa penerima beasiswa di sekolah kami. Pasti ada kesalahpahaman, tetapi Hartono Wijoyo tidak mendengarkan siapapun lagi. Ia mengangkat Adi ke dalam pelukannya. Air mata mengalir dari matanya. Beberapa jam berikutnya berlalu seperti badai. Tes DNA segera diatur. Dan ketika hasilnya keluar pada sore hari, itu mengkonfirmasi sebuah kebenaran yang tidak kalah dari cerita film. Ya, Adi adalah putra mereka yang hilang, Bima Wijoyo. Pewaris tunggal kerajaan Wijoyo. Dunia kepala sekolah Suryo telah berputar. Ia benar-benar terkejut. Anak yang ia anggap sebagai beban penerima beasiswa miskin, ternyata adalah putra dari donatur terbesarnya. Anak yang ia hina setiap hari, ternyata adalah pemilik sebenarnya dari sekolah ini. Wajahnya menjadi pucat karena takut dan penyesalan. Ia berlari ke arah Hartono Wijoyo. Selamat, Pak. Kami selalu merasa bahwa anak ini sangat istimewa. Kami selalu memberinya perhatian khusus, Pak. Tetapi Ibu Ratna, yang kini telah siuman, hanya memiliki satu pertanyaan di matanya. Ia melihat tubuh putranya yang lemah dan kurus. Ia berkata, jika Anda memberinya perhatian khusus, mengapa putra saya begitu kurus? Mengapa ia terlihat seperti tidak pernah makan cukup selama bertahun-tahun? Kepala sekolah Suryo tidak punya jawaban. Saat itu, salah satu anak kaya yang sering mengejek Adi, mungkin karena takut atau malu dengan perbuatannya, berkata pelan, Bu, dia tidak pernah membawa makan siang. Dia kelaparan setiap hari. Rasa sakit di mata Ibu Ratna semakin dalam. Putraku kelaparan, anak itu melanjutkan, tapi Pak Budi, pesuruh di sekolah kami, dialah yang setiap hari memberinya makan dari bekalnya. Ini adalah sebuah pengungkapan yang mengguncang setiap orang yang hadir di ruangan itu. Semua mata kini tertuju pada Pak Budi, yang bersembunyi di sudut paling belakang auditorium di balik sebuah pilar, diam-diam meneteskan air mata. Ia bahagia untuk Adinya, tetapi takut untuk dirinya sendiri. Ia takut kepala sekolah sekarang pasti akan memecatnya. Hartono Wijoyo, di mata pengusaha berhati batu itu ada air mata. Ia mengabaikan kepala sekolah Suryo, guru-guru besar itu, dan berjalan lurus ke arah pesuruh tua itu. Pak Budi mulai gemetar melihatnya datang ke arahnya. Hartono Wijoyo berhenti di depannya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menangkupkan kedua tangannya dan kemudian memeluk erat pesuruh tua berpakaian lusuh itu. Suaranya tercekat. Pak, saya harus berkata apa kepada Anda? Saya adalah seorang ayah yang malang yang tidak bisa mengenali putranya sendiri, tapi Anda adalah Tuhan. Anda memberi putra saya kasih sayang seorang ayah. Ketika saya tidur di atas kasur kekayaan saya, Anda mengisi perut putra saya dengan nasi bungkus Anda. Apa yang telah Anda lakukan, utangnya tidak akan pernah bisa saya bayar, bahkan dengan seluruh kerajaan saya. Wajah kepala sekolah Suryo sungguh tak ternilai. Ia seolah tenggelam ke dalam tanah karena malu dan takut. Hartono Wijoyo naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Ia membuat sebuah pengumuman yang mengubah sejarah sekolah itu selamanya. Hari ini saya mengumumkan sumbangan sebesar 5 miliar rupiah untuk sekolah ini. Tetapi dengan satu syarat. Sebuah yayasan baru akan dibentuk untuk mengelola sekolah ini, dan ketua yayasan itu adalah Bapak Budi Santoso. Mendengar ini, seluruh auditorium terdiam. Ia melanjutkan, Pak Budi, mulai hari ini, bukan lagi pesuruh sekolah ini, melainkan pelindungnya, dan ya, mulai hari ini, ia adalah bagian dari keluarga saya. Ia akan tinggal bersama kami di rumah kami. Pengobatan istrinya akan ditangani oleh dokter-dokter terbaik di dunia. Ia menatap kepala sekolah Suryo. Pak Suryo, Anda telah memberi anak-anak ini pengetahuan dari buku, tetapi orang baik ini telah mengajari putra saya pelajaran tentang kemanusiaan. Saya rasa, kepala sekolah yang sebenarnya adalah beliau. Anda perlu belajar banyak darinya. Sejak hari itu, kehidupan Pak Budi menjadi seperti mimpi. Ia dan istrinya mulai tinggal di kediaman Wijoyo. Adi, yang sekarang, adalah Bima. Tidak pernah meninggalkan kakeknya bahkan untuk sesaat pun. Pak Budi juga menjalankan tanggung jawab barunya dengan penuh kejujuran. Ia menciptakan sebuah sistem di sekolah di mana tidak ada diskriminasi terhadap anak manapun, baik kaya maupun miskin.
Ia membuka sebuah kantin besar di sekolah di mana setiap anak mendapatkan makanan bergizi gratis, agar tidak ada adik lain yang kelaparan. Ia sekarang adalah ketua sebuah yayasan besar. Tetapi hatinya masih sama, hati seorang pesuruh sederhana yang penuh dengan kasih sayang. Ia telah membagikan separuh nasinya, tetapi takdir memberinya seorang putra dan sebuah kehormatan yang lebih berharga dari harta karun manapun di dunia. Jadi, teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa bukan jabatan atau kekayaan seseorang, melainkan hati dan perbuatannya yang membuatnya besar. Sebuah perbuatan baik kecil yang dilakukan tanpa pamrih pun dapat memberimu kehormatan yang tidak bisa diberikan oleh gelar-gelar besar. Jika kisah Pak Budi ini telah menyentuh hatimu, berikan video ini satu suka. Beritahu kami di kolom komentar apa arti kemanusiaan sejati bagi Anda. Bagikan cerita ini dengan teman dan keluarga Anda agar pesan kebaikan ini dapat mencapai semua orang. Dan untuk lebih banyak lagi cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Terima kasih.